kita bisa mau produksi misalnya setahun 10 juta, 20 juta bisa. Cuma memang marketnya itu masih ada kompetitor banyak dari luar negeri gitu. Ini Pak Luhut Panjaitan harus dengar ini. Saya kenal beberapa dokter yang di samping jadi dokter juga jadi pengusaha. Bahkan saya pernah punya kenalan dokter ahli jantung terkenal sekali di Surabaya, nggak pernah praktek, nggak pernah ke rumah sakit karena saya sibuk bisnis di bidang keuangan. Nah, Pak Jimmy ini dokter, tetapi juga terjun ke dunia industri, tetapi masih praktek. Masih, saya sudah tidak praktek, tapi saya menjadi untuk mempunyai rumah sakit dan saya memonitor rumah sakit, supervisi rumah sakit yang ada. Jadi ternyata banyak juga dokter yang punya bakat bisnis, dan dokter Jimmy ini memang memilih jalur bukan ilmuwan, tetapi memilih jalur birokrasi, kemudian menjadi bisnis. Untung ketika menjadi birokrat dulu tidak keterusan menjadi birokrat. Biasanya menjadi birokrat itu kan bertentangan dengan bisnis. Jadi dokter Jimmy ini setelah lulus jadi dokter, kemudian jadi pegawai negeri. Betul. Kemudian karirnya ada di dinas-dinas kesehatan. Betul. Jadi birokrat lah, begitu. Dan terakhir jadi kepala dinas. Bukan, saya salah satu kepala seksi di Kanwil. Oh, di Kanwil, Ya. Dinas Kesehatan Jawa Timur. Kantor wilayah kesehatan Provinsi Jawa Timur, betul. Provinsi Jawa Timur, di Surabaya. Di Surabaya. Jadi pejabat. 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 Jadi, nah, berarti, tetapi waktu jadi pejabat buka praktek. Masih buka praktek. Masih buka praktek. Spesialis Enggak, saya menekuni bidang nutrisi sebetulnya. nutrisi. Jadi dokter umum Dokter umum. ditambah nutrisi. Betul. Oh, jadi ini, wah ini nanti banyak konsultasi saya soal nutrisi. Nah, dokter Jimmy, saya yang salut dengan dokter Jimmy ini adalah bidang usahanya itu bukan keuangan, bukan perdagangan umum, tetapi bisnis di bidang industri. Industrinya pun khusus industri alat kesehatan. Aduh, saya senang sekali karena saya tahu bahwa Indonesia ini negara yang begini besar, alat-alat kesehatan itu umumnya masih impor. Dan orang seperti dokter Jimmy ini ternyata sama prihatinnya dengan saya, tetapi saya hanya bisa ngomong, dokter Jimmy ini melakukan sesuatu, yaitu terjun memproduksi alat-alat kesehatan untuk Indonesia. Pertama kali yang diproduksi apa, Dok? Jadi yang pertama kali saya produksi adalah alat suntik. Alat suntik. Ya, karena pengalaman di puskesmas ya. Oh, ini pernah jadi dokter puskesmas? Pernah. Jadi berapa tahun? Kurang lebih hampir 5 tahun. Wow, 5 tahun jadi dokter puskesmas. Jadi betul-betul mengenal rakyat Indonesia yang paling bawah. Jadi waktu itu di puskesmas di suatu daerah di Jember. Jadi saya betul-betul merasakan bahwa di daerah mana di Jember? Di daerah Mumbulsari. Aduh, Mumbul Sari saya pernah ke sana. Pelosok sekali. Waktu tahun 80 itu belum ada listrik, Pak Noran. Jadi jadi saya masih ingat pakai lampu yang harus dipompa, strungking gitu ya. Dan kalau malam ya syukur di depan rumah itu ada bisa ngasih sedikit untuk dieselnya untuk ada gensetnya gitu ya. Jadi pengalaman saya di puskesmas itu luar biasa. Dalam arti kata gini, waktu tahun 81 saya praktek, itu memang peralihan dari alat suntik yang plastik itu oh iya, ingat dulu alat suntik itu plastik ya. Benar. Dulu sebelumnya itu dari kaca. Dari kaca itu jarumnya itu harus diasah, kemudian diganti setiap kali untuk menyuntik, tapi terus diganti dengan plastik. Nah, pada waktu diganti dengan plastik itu jatahnya kita tuh sedikit. Jadi karena di daerah waktu itu kami banyak orang Madura di sana, itu kalau nyuntik harus bokong kanan, bokong kiri. Oh gitu. Jadi 2 kali, kalau 1 kali dia bilang nggak sembuh gitu. Nah, sehingga siring yang dibutuhkan tuh banyak, tapi dikasih satu hari itu hanya jatahnya 2.
Jadi sampai tumpul gitu kita suntik, kemudian kita hanya steril dengan satu alkohol gitu ya, kita suntik. Oh, jadi jarum itu dipakai berkali-kali, Betul. tapi disterilkan. Betul. Tapi dalam hati kata, ya kita ini kok nggak punya ya, untuk jarum suntik aja kok nggak punya gitu. Itu pengalaman saya yang sangat membekas pada waktu setelah saya ada di Surabaya. Dan dari sana saya bertekad untuk pertama kali memang kita tuh bikin urine bag. Urine bag itu kantung kencing. Karena saya pikir kalau bisa bikin untuk mainan anak-anak pelembung yang dari plastik itu, Pelembungan. Ya. pelembungan itu pasti bisa bikin urine bag kan sama-sama plastiknya gitu. Jadi dulu tempat kencing ini pun kita nggak bisa bikin ya. Nggak bisa bikin. Jadi setelah saya coba, kok nggak bisa dipanasi di seal itu nggak bisa gitu. Jadi gagal itu akhirnya kita tuh waktu di pameran ketemu teman dari Singapura, kemudian ada ekspatriat dari Singapura, saya bisa bikin, tapi kamu harus bayarin saya katanya, 3 bulan tinggal di Indonesia katanya. Wah saya senang sekali, oke nggak apa-apa. Nah di sana kita mulai bikin urine bag. Kemudian beli sterilisasi, terus kita sterilisasi dengan ethylene oxide gas. Dan pengalaman bikin urine bag itu bagi teman-teman nanti yang akan mulai jangan bikin urine bag. Padahal kenapa? Sudah bikin kira-kira 100.000 bocor satu, wah itu dimarahin banyak suster gitu. Ini punyanya waktu itu memang brandnya sudah One Med. Ini punyanya brand One Med kalau urine bagnya bocor, saya bilang. Bocornya berapa, suster? 1, katanya. Waduh, saya pikir 1 aja bisa ramenya serumah sakit gitu. Nah, Dok, kembali soal puskesmas itu berarti memang membekas sekali ya tugas di puskesmas itu. Berarti sebaiknya semua dokter begitu lulus ke puskesmas dulu ya, Dok. Betul. Jadi karena begitu kita lulus, kita tidak punya suatu leadership, tidak punya suatu cara memanage seorang banyak. Dalam arti kata staf puskesmas itu kira-kira ada 30-40 orang. Nah di sana kita selain ilmu bagaimana promosi preventif dan juga kuratif, kita juga diajar bagaimana memimpin semua suatu organisasi kecil, bisa sebagai kepala puskesmas, bisa sebagai seorang dokter, bisa sebagai seorang orang tua, karena kalau ada yang mau kawin itu panggil kita, ayo Pak Dokter disuruh jadi kasih wejangan, padahal kita belum kawin gitu. Itu nggak mungkin dialami kalau nggak di puskesmas. Betul, Menyatu betul. dengan masyarakat. Pak, tadi tentang suntik bokong kiri, bokong kanan tadi, itu terus bagaimana, Pak? Kan kalau dokter kan memang harus suntiknya sekali, terus caranya 2 kali itu obatnya dibagi 2, atau bagaimana? Jadi waktu di puskesmas itu saya masih ingat ada obatnya itu hanya 3 macam. Satu itu silumidon untuk anti panas, kemudian satunya itu adalah vitamin B1, satunya itu semacam Deladril itu antihistamin gitu ya. Jadi supaya dia kuat, marem, supaya puas ya. Vitamin B1, bokong 1, satunya dikasih satu istilahnya penghilang rasa sakit, campuran antara Deladril itu dengan silumidon, jadi agak menghilangkan rasa nyeri. Jadi rasanya kok enak gitu. Itu resepnya dokter di puskesmas dulu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi, Dok, ya? Nggak ada lagi. Itu dulu asalnya dari mana ya? Kepercayaan bahwa suntik kalau hanya 1 bokong itu tidak manjur, harus 2 itu. Kalau di daerah kami waktu itu di daerah Mumbul, karena hampir 90% itu orang Madura. Karena kepercayaan mereka begitu. Jadi kalau misalnya disuntik 1 aja mereka nggak rasa kurang gitu Pak Dokter, jadi harus disuntik 2-duanya gitu. Dokter sendiri asli mana? Saya aslinya Situbondo. Oh, Situbondo. Ya. Jadi lahir di Situbondo. Lahir di Situbondo, SD di sana, SMP di sana, baru SMA-nya ke Surabaya. Jadi ketika tugas di Mumbul Sari nggak terlalu jauh dari kampung ya? Iya, tidak terlalu jauh dari kampung, dan saya pasti sekali bahasa Madura. Saya nggak bisa, Dok. Jadi kalau pidato di puskesmas itu pakai bahasa Madura gitu. Jadi Dokter Jimmy bisa bahasa Madura? Bisa. Satu keluarga bisa bahasa Madura?
karena kita tinggalnya di Bondo, hampir satu keluarga bisa semua. Nah, terus jadi alat yang dibuat pertama, alat kesehatan yang pertama dibuat itu alat suntik. Betul. Itu jarumnya saja atau termasuk spetnya itu? Jadi kita itu membuat hampir seluruhnya, kecuali needle cannula. Needle cannula seperti jarum jahit, tapi kan belum ada pegangannya, belum ada plastiknya, belum ada tempat duduknya. Jadi itu belum ada silikon oilnya, karena justru silikon oil itu yang mengurangi rasa sakit pada waktu ditusukkan. Jadi jarum suntik itu di ujungnya ya, itu ada dilapisin semacam silikon oil. Jadi kita semprot secara otomatis, itu ada silikon oil. Pada waktu dia masuk ke bokongnya itu atau ke ambil darah dan lain-lain, dia akan terasa smooth karena ada oilnya itu. Oh itu tidak menyatu di jarumnya. Betul, tidak menyatu. Jadi kita ketika mau nyuntik itu. Iya, kita harus lapisin istilahnya pada waktu produksi. Oh, waktu produksi sudah dilapisi itu. Iya, betul. Oh, ini baru tahu saya. Jadi setelah itu jarumnya masih impor, tetapi lainnya semuanya sudah produksi dalam negeri. Itu berapa tahun yang lalu produksi pertama? Ini sudah kurang lebih 18 tahun yang lalu. Oh, sudah lama sekali. Yeah. Waktu itu di Indonesia sudah diproduksi alat suntik. Waktu itu ada satu, tapi istilahnya kalau kita tidak pinter-pinter untuk produksi alat suntik itu bisa bocor. Jadi katanya, waduh, alat suntiknya bocor. Nah itu yang menjadi meresahkan kita. Nah itu sudah ada satu, tapi karena mereka tidak fokus dan fokus pada pabrik, maksudnya bidang yang lain, akhirnya makin kecil dan akhirnya kita satukan gitu. Nah, jadi yang kedua kemudian yang kantong kencing tadi. Nah itu gagal. Kantong kecil akhirnya berhasil setelah adanya ekspatriat itu, kemudian kita diajarin 3 bulan, oh ternyata gampang begitu gitu. Jadi akhirnya kita produksi dan hampir 100% tidak bocor gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tes hamil. Tes hamil. Jadi pregnancy test untuk tes hamil. Alatnya seperti apa? Alatnya di strip gitu ya, untuk dicelupkan di dalam urin. Kemudian dia ada tandanya yang mana positif 1, yang mana positif 2. Seperti tes COVID yang baru-baru ini. Jadi kalau dia ada 2 strip itu positif, kalau 1 strip adalah negatif. Jadi yang dibuat apanya? Cairannya atau alatnya itu? Semuanya. Jadi mulai hanya antigennya, antibodinya yang kita beli, semua dari reagen, dari semua buffernya, semua itu mencampurannya, kemudian pakai semacam satu conjugated pad dan lain-lain, kemudian digaris-garisin, kemudian dikasih membran. Prosesnya kurang lebih ada kira-kira 12 tahap supaya bisa menjadi 1 strip untuk tes kehamilan. Ya. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih kita mulai tahun 2008. Itu sebelum itu di pasar sudah ada alat tes sudah kehamilan? Sudah ada, tapi kita import dari Amerika. Wow. Terus sejak Dr. Jimmy memproduksi tes kehamilan itu, impornya masih terus? Impornya sudah stop. Sekarang ini sudah nggak impor lagi? Sudah tidak impor lagi. Wah, hebat. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ada berapa pabrik tes kehamilan seperti itu di Indonesia? Yang di Indonesia saya lihat belum ada. Ya. Jadi dokter sendiri? Iya. Mereknya apa? Mereknya OneMed, tes hamil OneMed. Ya. Mednya medical? Enggak, OneMed. OneMed, jadi ONEMED. Oh, OneMed. Ya. Yang anehnya juga kita itu butuh banyak tes hamil. Padahal ibu hamil kita yang menurut data itu 1 tahun kurang lebih hanya 4,5 juta ibu hamil. Tapi kita bisa produksi dan laku habis itu kurang lebih saat ini sekitar 45 juta tes. Setahun alat tes hamil. Terus yang tes siapa? Yang tes itu yaitu dulu pernah saya selidikin siapa kan gitu kan. Ternyata banyak yang ibu-ibu muda yang belum mau hamil, ya dia tes hamil setiap saat dia setelah bersama-sama dia tes hamil gitu. Kalau sudah negatif aman gitu. Anak-anak remaja ada tes hamil. Ya, salah satunya begitu. Jadi membuat mereka tenang. Membuat mereka tenang gitu. Terus alat apa lagi yang keempat? Jadi kemudian kita istilahkan BMHP. BMHP itu bahan medis habis pakai.
atau bahasa Inggrisnya medical disposable atau consumable. Nah, kita melihat, jadi saya ingat waktu tahun 1998 kita US dollar waktu itu 1998 ya, US dollar tuh sampai 16.000 itu. 16.000. Kemudian kita juga import nggak bisa waktu itu infusion set. Infusion set itu selang untuk masukkan obat ke dalam satu tubuh kita. Selang infus itu ya? Betul. Itu sampai harganya 25.000. Karena kurs yang berubah. Padahal seharusnya waktu itu harganya mungkin sekitar hanya Rp2.000. Nah itu, tapi yang gawat sekali waktu itu tidak ada. Ya. Mahal ada masih lumayan. Nah, tidak ada. Ini sudah mahal tapi tidak ada. Nah waktu itu akhirnya kita, karena waktu itu saya masih sebagai ketua Gakeslab, Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan di Indonesia di Surabaya, di Jawa Timur. Waktu itu kita runding dengan di Dinas Kesehatan dan Kanwil gimana caranya memakai ulang, daur ulang infusion set. Bayangkan infusion set yang masukkan cairan ke dalam tubuh, kalau terjadi infeksi itu kan bahaya bisa infeksi sekali. Jadi kita daur ulang yang sudah dipakai, disterilkan maksudnya. Disterilkan, betul. Kemudian kita pakai lagi. Jadi pada tahun-tahun 98, 99 itu sempat terjadi seperti itu. Kita nggak tahu. Betul. Nah, saat itu betul-betul saya merasa, waduh, ini gawat kalau kita ini tidak punya pabrik infusion set, gitu kan. Akhirnya kita produksi infusion set. Nah, saat ini ya memang kita bisa mau produksi misalnya setahun 10 juta, 20 juta bisa. Cuma memang marketnya itu masih ada kompetitor banyak dari luar negeri gitu. Ini Pak Luhut Panjaitan harus dengar ini. Karena Pak Luhut kan sekarang ditunjuk menjadi ketua tim apa gitu, yang intinya pokoknya untuk membela produksi dalam negeri. Betul. Nah. Pak Luhut memang sangat baik gerakannya di mana men-freeze barang-barang yang memang sudah diproduksi di Indonesia sehingga tidak bisa dimasukkan e-katalog atau tidak dibeli oleh rumah sakit pemerintah. Via e-katalog, karena memang sekarang sistem pengadaannya di pemerintah adalah untuk e-katalog itu. Tapi masih banyak orang memproduksi dalam negeri yang masih sulit masuk e-katalog, masih kalah dengan yang impor. Ya, memang itu. Tapi dengan adanya suatu gerakan, dengan adanya suatu pedoman bahwa produksi dalam negeri di mana bisa dengan TKDN minimal itu adalah 25%. 25%. Sampai 40% itu boleh istilahnya yang produk asing atau yang impor itu tidak dibeli, yang dalam negeri dibeli. Nah, itu membantu kami banyak. Ada hasilnya. Ada hasilnya, betul. Jadi sejak ada peraturan itu, maka alat selang infus tadi menjadi lebih jalan. Betul. Jadi bukan selang infus, misalnya IV kateter, kemudian hampir semua BMHP ada sekitar mungkin 1.000 lebih. 1.000 item. 1.000 item lebih. Ya. Jadi seperti selang, apalagi loh? Banyak sekali, misalnya stomach tube, feeding tube untuk masukkan nasal feeding tube, oxyflow untuk pada waktu sesak nafas dikasih nasal oksigen, masker oksigen, banyak sekali. Ada 1.000 item? Ada 1.000 item lebih BMHP yang... Dari 1.000 item ini Dr. Jimmy memproduksi berapa sudah item? Bisa kurang lebih 600 item. Hebat dok. Memproduksi 600 item. Ya. Dari sisanya masih impor? Sisanya masih import. Betul. Wah, jadi dokter ini kalau begini caranya memang saya bersyukur bahwa dokter tidak ambil spesialis, tidak menjadi ilmuwan, supaya bagi-bagi tugas. Ya, kemarin kami diundang Pak Dahlan ke EBIM untuk sterilisasi. Nah itu kami malam-malam sampai berpikir keras, wah ini yang mana yang harus bisa disterilisasi dengan EBIM supaya lebih efisien gitu. Iya. Karena kalau kami dengan ETO gas itu kan kurang lebih 12 jam saya cerita. Kalau dengan EBIM kan
Sudah Nah, sampai. ini maksudnya saya kan sekarang punya fasilitas sterilisasi namanya, Betul. masih baru, belum jalan, baru akan jalan ini. Nah kemarin beliau melihat pabrik saya itu, nah kalau begitu alat-alat kesehatan saya bisa disterilkan di pabriknya Pak Dahlan. Oh ya terima kasih saya bilang. Nah kemudian beliau bersama putranya ke pabrik, diskusi dengan manajer saya bagaimana cara bisa mensterilkan alat-alat kesehatan produksi Dr. Jimmy ini di sana. Tapi anaknya saya lihat kemarin serius sekali, itu dokter juga. Bukan, jadi dia bukan dokter, dia memang ambil. Kenapa nggak ada anaknya yang jadi dokter? Nah ini justru saya cuma anak 2 laki, jadi yang satu sudah terjun di bisnis, yang kedua juga. Tapi saya kepinginnya dapat paling nggak bukan anaknya dokter, tapi dapat seorang dokter gitu Pak Dahlan. Oh, Supaya bisa meneruskan ilmu saya gitu. Jadi kalaupun anaknya tidak dokter, menantunya dokter. Gitu. Betul, nah itu. Ini belum tercapai. Belum tercapai. Gitu. Para dokter, ini ada calon mertua. Supaya bisa menurunkan ilmunya itu. Jadi anaknya dua-dua sekolah di Amerika. Iya, sekolah di Amerika. Satu di marketing. Di marketing, satunya juga di marketing dan distribution. Oh, distribution. Oh. Jadi ya memang ini sudah akan jadi bisnis besar lah. Ini kebetulan sekali Dr. Jimmy kesini pas hujan. Jadi kalau ada suara titik-titik hujan di podcast, memang ini lagi hujan. Tapi enak juga karena pada bulan seperti ini biasanya udaranya panas sekali. Tapi karena hujan sejak pagi ini tadi, sehingga udaranya kan lumayan kan dok ya. Nah sekarang alat kesehatan yang Dr. Jimmy anggap paling sulit dan paling bernilai menjadi kebanggaan yang mana? Jadi gini, memang di dalam satu roadmap Kementerian Kesehatan bersama pengusaha atau pabrikan atau dari pengusaha juga dari produksi itu kita memikirkan kira-kira supaya yang tadi 99% import itu dalam waktu sekarang singkat. Ini alat kesehatan ya. 99% import. Ya, kurang lebih 6 tahun yang lalu masih 99%, sekarang sudah bisa ditekan secara value mungkin kurang lebih 92%. Masih banyak dok. Masih banyak. Iya, masih banyak sekali bisnis ini. Jadi kalau misalnya ada setiap tahun kurang lebih misalnya ada sekian puluh triliun, ya itu sebetulnya pasarnya masih besar sekali gitu. Jadi apa yang paling dibanggakan? Jadi gini, kalau misalnya elektromedik seperti misalnya ventilator, kemudian pasien monitor, kemudian CT scan, kemudian MRI, itu memang suatu produk yang sangat high tech, kecuali yang tadi diceritakan bahwa masalah pasien monitor, syringe pump, insulin pump itu sebetulnya bisa kita kerjakan, bisa kita buat di sini. Yang paling penting memang ada suatu produk istilahnya knowledge yang kita akan dapat dari, kalau nggak transfer knowledge kalau kita bisa joint venture atau bisa apa, itu justru atau kita ke pameran atau ngajak yang tadi ekspatriat dan lain-lain, itu sebetulnya paling mudah kita mengcopy dan kita memproduksi. Juga teman-teman mungkin dari ITS, dari Erlangga, dari mana itu juga bisa, saat ini mereka sangat kreatif sekali untuk menemukan produk-produk, dan juga yang produk-produk ini yang sudah biasa dipakai ini harusnya mereka sudah bisa menjadi satu ahli di dalam menyebati satu produk knowledge dengan kami yang dari produksi ini gitu loh Pak Dahlan. Kalau misalnya kursinya dokter gigi, kursi bukan dokter, pasiennya dokter gigi itu Indonesia sudah bisa buat. Jadi dental unit sudah diproduksi oleh kita. Jadi Dr. Jimmy juga produksi? Juga produksi. Oke. Jadi sebetulnya itu banyak mekanikalnya dibandingkan dengan suatu yang pakai chip-chip, mainboard dan lain-lain. Elektromedik dibanding mekanikal itu lebih banyak sebetulnya mekanikalnya. Itu lebih mudah. Cuma yang memang ambil contoh ventilator itu nggak mudah sekali itu. Tapi kita waktu itu membutuhkan sekali ventilator. Tapi di Bandung ada yang sudah memproduksi dari ITB, dari Masjid Salman itu sudah memproduksi, dan kami termasuk yang sudah beli berapa puluh gitu waktu itu kita sumbangkan bisa tapi juga. Memang perlu ada suatu pengembangan sehingga ada suatu skala industri. Kalau misalnya kita masih belum skala industri, ya jadi kita akhirnya masih sangat tergantung. Itu poinnya ada di sana. Jadi
apapun yang nanti kita produksi, karena kita penduduknya banyak sekali, lebih dari 275 juta, itu seharusnya harus masuk di dalam satu skala industri. Iya. Kalau enggak, kita akan kalah di dalam satu kualitas produk, kemudian suatu quality, Terus dan harga juga nanti. harga, Ya, betul. karena produksinya sedikit, Betul. harganya lebih mahal. Betul. Gitu. Jadi yang paling Dr. Jimmy banggakan Ya. dari yang bisa diproduksi apa? Salah satunya sekarang yang nilainya besar adalah siring, memang. Apa itu? Alat suntik. Siring itu kita butuhkan kurang lebih 1 miliar. Hah? Selain untuk imunisasi, yang imunisasi lain lagi. Untuk imunisasi memang ada lagi. Siring sendiri 1 miliar. Ya ampun, 1 miliar alat suntik. Betul. Itu sudah dengan jarumnya. Sudah dengan jarumnya. Dr. Jimmy punya pabrik jarum suntik. Kita juga punya. Oh. Memang sekarang saat ini rata-rata satu orang itu 5 kali disuntik dalam 1 tahun. Oh, jadi rata-rata setiap orang ini disuntik 5 kali dalam Betul. 1 tahun. Betul. Nah, saya pada tahun tertentu bisa ratusan kali. Itu rata-rata begitu hitungannya. Oh, hitungannya begitu. Jadi kalau 5 kali kali 270 ya 1 miliar lebih lah Betul, memang. betul. Oh. Dan juga selain itu infusion set. Infusion set itu perhitungannya kira-kira kalau kita di sini ada cairan infus yang produksi Widatra, Otsuka dan lain-lain itu, misalnya mereka memproduksi juga kurang lebih sekitar 500 botol gitu. Itu perlu infusion set kira-kira kurang lebih dibagi 3. Ya kira-kira sekitar 200 juta. Bayangkan aja infusion set 200 juta itu kita nggak bisa produksi gitu banyak gitu. Ya, ini podcast dilakukan di rumah saya di bagian belakang. Ini di belakang rumah ini ada masjid, sehingga sekarang masuk waktu asar, sehingga ada azan dan suaranya sampai di sini keras. Tadi juga ada pesawat terbang. Dulu kita podcast di sini, Dok, itu nggak pernah ada suara pesawat terbang. Tadi ada suara pesawat terbang lewat, itu pertanda bahwa sekarang sudah mulai orang pada naik pesawat, sehingga banyak pesawat yang terbang. Dulu nggak ada suara pesawat terbang karena nggak ada pesawat yang terbang. Nah, Dok, ke depannya bisnis alat-alat kesehatan ini akan terus dikembangkan. Ya, kita akan mengembangkan, kita membangun pabrik baru, ya juga bisik-bisik Pak, padahal jadi kan saya juga mau mengembangkan perlu satu kapital dan juga suatu sumber daya dan lain-lain. Kita memang ada merencanakan untuk IPO. Oh, mau IPO? Ya, tapi ya itu memang cita-cita kami karena supaya lebih sudah berapa profesional. persen ke arah sana? Sudah kurang lebih sekitar 70%. Loh, serius sudah? Ya, sudah. Berarti sudah betul-betul mau go public? Ya. Ya. Sudah nunjuk underwriter? Kita masih dalam pemilihan ini untuk bulan ini kita akan pegang. Jadi targetnya tahun depan? Tahun depan. Tahun depan go public? Ya. Tahun depan perkiraan harga suasana pasar modal sudah lebih baik ya? Sudah lebih baik dan yang paling penting sekarang kan rasanya harga saham sudah rekor ini. Ya, sudah mencapai puncaknya lagi. Kurang lebih sekitar 6.600 sampai 6.700 ya. Itu indeksnya sudah melebihi sebelum Covid. Betul, betul. Wah, ini. Dan yang paling penting ada satu produsen alat kesehatan di Indonesia yang dikenal juga nanti di luar negeri dan juga untuk panutan daripada teman-teman yang lain bahwa ini pertama industri alat kesehatan dalam negeri yang go public. Iya, benar. Oh, wah selamat ya, selamat berarti nanti jadi rebutan. Terima kasih, ini. Pak Dalam. Berarti underwriternya juga semangat karena mencatatkan sejarah pasar modal Indonesia sudah punya emiten yang dari industri alat kesehatan. Uangnya mau dibikin apa? Jadi kita itu rencana beli mesin, beli penambahan mesin, jadi penambahan juga fasilitas lain yang kita belum produksi seperti Foley catheter dan lain-lain itu perlu satu pengembangan karena kita Foley catheter itu ada selang untuk kalau orang tidak bisa kencing kemudian kita selang. Kelihatannya sangat sederhana tetapi kalau nggak ada itu kita bisa jualan juga. Jadi itu nanti kita kembangkan yang satu-satunya yang di dunia ini yang ada industri Foley catheter itu yang terbesar adalah Malaysia. Kemudian jadi kita ini kalah dengan Malaysia soal jauh.
Jadi Malaysia itu hampir 95% produk dunia polikateter itu dibuat oleh Malaysia. Kita juga impor dari sana. Kita juga impor dari sana. Nanti harga bisa bersaing? Harga bisa bersaing karena mereka tenaga kerjanya juga dari Pacitan, dari Ponorogo gitu. Jadi dari Sri Lanka, dari mana-mana gitu. Kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia. Saya bilang sama mereka pada waktu saya kunjungan sana, nanti kalau kita sudah punya pabrik, kamu datang ya daripada jauh-jauh, lebih baik Ponorogo ke Surabaya aja. Mereka mau. Mereka mau. Pasti mau. Sudah terampil lagi. Sudah tampil, nggak usah ngajarin lagi. Gitu. Sudah biasa di manajemen luar negeri. Betul. Ya. Jadi kalau kita dengan satu produksi karet yang melimpah demikian dan bisa menjadi satu fokus di dalam satu produksi polikateter, saya rasa itu merupakan suatu nilai tambah untuk kita gitu. Dr. Jimmy juga produksi glove, sarung tangan. Glove, tapi saya memproduksi dari glove yang belum steril kita menjadi steril. Itu teman-teman yang di Medan yang banyak produksi glove, jadi saya ambil dari mereka untuk kita sterilkan, untuk kita bungkus dan steril. Produksi masker juga? Masker ya, kita masker bisa produksi kurang lebih sekitar 40 juta per bulan. Sekarang sudah mulai menurun belum produk masker? Jadi mulai agak menurun, tetapi sebetulnya pasar masker kita itu hampir 50%-nya itu dikuasai oleh barang-barang impor. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Oh, jadi peluangnya masih besar ya? Peluangnya masih besar, karena yang impor itu bebas masuk gitu ya. Tanpa biaya apa-apa? Tanpa biaya apa-apa pun, dulu izin BNPB gitu ya, masih berlaku gitu. Jadi kita otomatis itu 50% dikuasai oleh mereka gitu. Nah, dengan adanya nanti tahun depan diharapkan sudah mulai ada suatu pembatasan. Nah, kita bisa tetap eksis produksinya dan malah bisa tambah gitu. Karena bukan suatu gaya hidup sekarang harus pakai masker mana-mana gitu. Jadi dokter ini sekarang sudah pensiun sebagai pegawai negeri? Sudah pensiun dari pegawai negeri. Tahun berapa pensiun? Waktu itu tahun 1995. Tapi belum waktunya pensiun sebetulnya? Belum waktunya pensiun, saya pensiun dini. Karena bisnis ini? Sebetulnya juga karena bisnis, juga karena keluarga waktu itu. Karena keluarga ada... Jadi dapat uang pensiun dong sekarang? Saya ambil sekaligus uang yang saya kumpulkan tuh terkumpul kalau nggak salah sekitar 120 juta waktu itu. Nggak ada artinya dibanding bisnis. Tapi lumayan kita bagi-bagi ke teman-teman untuk yang teman-teman yang masih kerja waktu itu. Jadi pensiun muda sebagai pegawai negeri dan konsentrasi penuh di industri alat kesehatan ini. Betul. Masih bisa pulang ke Situbondo? Sudah lama nggak pulang. Memang masih ada keluarga di sana? Keluarga sudah orang tua sudah ada, tapi masih ada saudara sepupu gitu ya, saudara sepupu. Ini ada suara aneh, saudara-saudara. Ini hanya ada di Surabaya. Saya kira di tempat lain nggak ada suara tadi. Nah itu. Nah itu orang jual es krim. Es krim. Ya. Oh, itu orang jual es krim. ada. Suasananya Sali. Oh, udah tahu ya. Ya. Jadi Situbondo sudah nggak ada keluarga lagi. Nggak ada keluarga, tapi ada. Adik, kakak sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi terakhir ke Mumbul Sari, tempat puskesmas itu kapan? Itu tahun 87. Masih ke sana? Masih di sana. Nostalgia. Jadi banyak kenangan di sana. Ini yang satu anak sudah kawin, ya. Sudah punya cucu berarti. Betul. Berapa? Satu. Yang satunya lagi masih punya. Masih single. Nunggu ada dokter yang melamar. Dulu nggak dapat dokter, jadi sekarang anaknya diharapkan dapat dokter gitu. Tapi anaknya memang bercita-cita punya istri dokter juga. Ya, sebetulnya siapa aja boleh gitu, asal jodoh gitu. Dokter Jimmy, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Saya bangga bahwa ada dokter Indonesia yang menekuni bidang produksi alat-alat kesehatan. Dengan demikian kita semakin mandiri secara negara, secara nasional, secara bangsa di bidang alat-alat kesehatan. Meskipun tadi Dokter Jimmy mengatakan masih
baru 94%, tapi sudah turun dari 99%. Mudah-mudahan sekian tahun, sekian banyak alat kesehatan yang produksi dalam negeri, sehingga kita bisa semakin mandiri, meskipun tidak bisa mandiri 100%, karena dunia ini sudah sangat global. Terima kasih. Saya Dr. bersyukur Jimmy. nanti Pak Dahlan bisa didengar orang banyak, sehingga semuanya mempunyai satu semangat yang sama untuk bersama-sama untuk membangun satu ketahanan nasional di dalam bidang alat kesehatan. Kalau ada dokter lagi yang mau terjun di bidang alat kesehatan, bagaimana? Bisa saya dalam arti kata untuk transfer apa yang saya tahu gitu, untuk melihat pabrik dan apa ada ide-idenya itu, karena banyak juga dokter spesialis yang mempunyai suatu penemuan-penemuan baru, tinggal bagaimana diproduksi dan dipasarkan. Memang memasarkan itu nggak mudah gitu. Mudah jadi pengusaha atau mudah jadi dokter? Beda. Kalau waktu itu tanggung jawab sebagai satu seorang dokter sangat besar dan sangat senang. Tapi seorang pengusaha tanggung jawab juga sangat besar karena kita mempunyai karyawan lebih dari hampir 2.500. Oh, karyawannya 2.500. Ya, jadi itu satu tanggung jawab yang sangat besar dan berbeda. Satu tanggung jawabnya kepada individual pasien dan satunya kepada satu orang masyarakat banyak. Stres mana? Jadi dokter atau jadi pengusaha? Kalau saya bilang stres jadi pengusaha. Iyalah. Kalau dokter kita lebih senang karena biasanya kita bisa mengobati dengan baik, tapi kalau pengusaha selalu ada tantangan dan selalu ada tekanan-tekanan. tekanan-tekanan. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dahlan.